Shalom keluarga damai, kita berjumpa kembali di dalam Sapaan Damai Sejahtera pada hari ini. Marilah saat ini kita merendahkan diri kita di hadapan Allah. Kita membuka hati kita untuk merenungkan firman-Nya, sehingga kita dapat dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang taat akan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur jikalau pada saat ini kembali kami dapat merenungkan akan firman-Mu ya Tuhan, akan siapa Engkau Sang Mesias di dalam kehidupan kami, yang menjadi penggenapan nubuat di dalam firman Tuhan. Engkau adalah Mesias yang menyelamatkan dan membebaskan kehidupan kami dari belenggu-belenggu keberdosaan kami, dari belenggu-belenggu kami sebagai orang-orang yang tidak taat. Karena itu Tuhan, kami mau dibentuk melalui firman Tuhan, supaya kami dibentuk menjadi orang-orang yang sungguh dapat makin hari makin peka akan kehendak-Mu, dan makin hari makin kami rindu taat sepenuhnya melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Saat ini kami membuka hati kami untuk merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Yesaya pasal 50 ayat yang keempat hingga ayat yang keenam. Yesaya 50 ayat yang keempat hingga ayat yang keenam. LAI memberikan judul perikop ini adalah Ketaatan Hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Sedemikian jauh pembacaan firman kita pada hari ini, keluarga damai. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, seorang hamba, atau di dalam bahasa aslinya yang memakai kata doulos atau budak, itu merupakan seorang yang seharusnya sepenuhnya taat kepada tuannya, karena dia adalah menjadi seorang yang dibeli, dan itu artinya kehidupannya, segala sesuatu yang dia katakan, dia lakukan, sepenuhnya itu menjadi milik dari tuannya. Demikianlah itu menjadi sebuah penggambaran dari seorang hamba Tuhan yang dituliskan di dalam Yesaya 50 yang kita baca tadi. Yesaya 50 ini menggambarkan seorang Mesias yang taat. Mesias yang sepenuhnya menjadi hamba dari Tuhan. Mesias yang sepenuhnya dia taat kepada Tuhan. Itulah sebenarnya yang menjadi nubuatan di dalam Yesaya 50 ini akan pribadi Tuhan Yesus sebagai Sang Mesias yang taat. Dikatakan di ayat yang keempat, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus sebagai seorang hamba. Dia mempergunakan perkataan-perkataannya untuk menyampaikan apa yang menjadi perkataan-perkataan Tuhan. Dia memberikan pengajaran, pelayanan kepada para murid, kepada umatnya akan firman Tuhan. Dan tidak hanya itu saja, bahkan di tengah-tengah kondisi yang sulit, ketika dia harus diejek, dihina, bahkan disiksa di atas kayu salib, perkataan pertama yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah dia berkata, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bukanlah sebuah perkataan yang didasari oleh emosinya sendiri ketika dia disiksa, disakiti, ataupun diejek. Tetapi Tuhan Yesus justru mengatakan perkataan-perkataan yang penuh dengan kasih dari Tuhan, yaitu perkataan pengampunan. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kita sebagai pengikut Tuhan saat ini? Sudahkah kita menjadi orang-orang yang mempergunakan perkataan-perkataan kita? Itu adalah perkataan yang sesuai dengan ajaran Tuhan ataupun kehendak Tuhan.
Ataukah justru seringkali kita berkata-kata menuruti emosi ataupun nafsu kita sendiri ketika kita merasa marah atau ketika kita jengkel, ketika kita dihina, kita merasa diejek oleh orang lain. Apakah kita sudah mempergunakan perkataan kita seturut dengan firman Tuhan? Selanjutnya tidak hanya di dalam perkataan, tetapi dikatakan ayat yang kelima, Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Bagaimana seorang hamba Tuhan ini, yaitu Yesus Sang Mesias yang taat, dia mempergunakan apa yang dia dengar. Dia peka akan firman Tuhan, sehingga dia menjadi orang yang patuh sepenuhnya terhadap firman itu. Sehingga kehidupannya itu adalah hidup yang menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dia tidak memberontak, bahkan tidak berpaling ke belakang. Sekalipun jalan salib yang harus dia hadapi adalah jalan yang penuh dengan penderitaan dan kesusahan. Tetapi ketika itu adalah sebuah kehendak yang dari Bapanya, dia pun mau menjalankan apa yang menjadi kehendak Bapanya. Yesus dengan kuasanya sebagai Sang Tuhan, dia bisa saja mengambil jalan yang lebih nyaman atau jalan memutar yang mungkin lebih enak, tetapi tidak. Yesus taat sepenuhnya. Dia tidak memberontak akan kehendak Bapanya, sekalipun dia harus berhadapan dengan penderitaan. Bahkan di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, Aku memberi punggungku pada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tidak hanya jalan penderitaan, tetapi itu menjadi sebuah jalan yang akan mempermalukan Yesus. Dia tidak mundur. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika seringkali kita menjadi orang-orang yang juga sudah mendengarkan apa yang menjadi firman Tuhan, dan kita mungkin jelas-jelas tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Namun, apakah kita mau tetap menjadi orang-orang yang memilih akan kehendak Tuhan, bukan sekedar keinginan diri kita sendiri? Ketika kita berhadapan dengan pilihan, kalau kita memilih kehendak Tuhan, kita akan diperhadapkan dengan kesusahan dan penderitaan. Apakah kita akan menjadi orang-orang yang tetap mau maju untuk menjalani itu, menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan dan taat sepenuhnya, atau justru sebaliknya, kita akan lebih memilih lari, kita memilih jalan yang lain, yang tampaknya itu akan lebih membuat kita aman ataupun nyaman. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, marilah saat ini kita merenungkan kehidupan Yesus, Sang Mesias, yang taat hingga akhir akan kehendak Bapanya. Sang Mesias yang rela taat menjalani misi kayu salib. Semua itu adalah supaya kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Mari kita menjalani kehidupan kita di hari-hari ke depan. Kita pun mau mengikut ketaatan Tuhan Yesus. Biarlah hidup kita mengingat selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya, supaya kita menjadi orang-orang yang diselamatkan, sehingga kita pun dimampukan menjadi orang-orang yang kuat untuk tahan, taat, menjalani apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengajarkan kepada kami akan ketaatan Sang Mesias. Bahkan di tengah menghadapi penderitaan sekalipun, kami mau menjadi orang-orang yang juga meneladani Tuhan kami, Yesus Kristus, yang tetap taat untuk menjalankan apa yang menjadi kehendak Bapa. Tuhan, biarlah pengorbanan-Mu, ketaatan-Mu itu menjadi sungguh teladan dalam hidup kami, dan kami pun dimampukan menjadi orang-orang yang taat sepenuhnya akan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.